Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia untuk Bapak Ibu Guru Penggerak. Perkenalkan, nama saya Yunika Ardiana, Sarjana Pendidikan, calon guru penggerak angkatan 11 dari UPTD SD Negeri Putra Aji II, Lampung Timur. Pada video kali ini saya akan memaparkan mulai dari diri modul 1.2, moda pembelajaran mandiri, trapesium usia dan refleksi. Berikut ini adalah diagram trapesium usia yang menggambarkan perjalanan hidup saya. Pada masa sekolah, saya mengalami beberapa peristiwa positif dan negatif. Pada usia 5 tahun, saya sekolah taman kanak-kanak. Selanjutnya, sampai usia 12 tahun, saya sekolah dasar. Dan disinilah saya mengalami peristiwa-peristiwa positif. Dan ketika saya berusia 18 tahun, saya juga mengalami peristiwa negatif. Saya lulus kuliah Sarjana Pendidikan usia 22 tahun. Saat ini usia saya 32 tahun. Dan saya akan menjalani masa pensiun ketika saya berusia 60 tahun. Dari diagram trapesium usia tersebut dapat ditarik kesimpulan selisih usia, peristiwa positif 20 tahun dan peristiwa negatif 14 tahun. Tugas 1, refleksi. Peristiwa positif yang saya alami ketika saya berusia 12 tahun, saat itu saya bersekolah di jenjang SD. Saya selalu mendapatkan peringkat 1 di kelas. Dahulu, Ibu Siti Aminah dan Bapak Satarudin, mereka ingin mengangkat saya menjadi anak, tetapi tidak disetujui oleh keluarga saya. Pada saat saya duduk di kelas 6, saya mendapatkan juara 2 Olimpiade MIPA sekecamatan Bukit Kemuning. Saya diterima di SMP favorit tanpa melalui tes. Dan ketika saya kelas 3 SMP, saya pun mendapatkan juara 1 matematika lomba aljabar yang diikuti oleh 3 kelas. Momen-momen tersebut adalah momen membahagiakan bagi saya. Saya semakin semangat belajar. Saya bahagia bisa membuat bangga orang tua, keluarga, dan guru-guru saya. Peristiwa negatif yang saya lakukan hingga saat ini masih teringat adalah momen saat saya berusia 18 tahun. Saat itu sedang ada teman sekelas saya yang baru saja dari ruang guru berkata, "Tadi saya membaca pengumuman di kantor, besok kita libur karena akan ada rapat dinas." Seketika kami sekelas gembira dan mempunyai ide untuk mengadakan makan-makan di kolam. Keesokan harinya kami semua perangkat kelas dan teman-teman banyak yang tidak berangkat ke sekolah. Hanya ada 3 siswa yang sekolah saat itu. Kami berkumpul di salah satu rumah teman yang mempunyai kolam ikan. Ternyata pada hari itu tidak jadi rapat dinas. Pada saat kami di luar sekolah, ada beberapa teman yang tidak sengaja bertemu dengan guru. Sepulang dari kolam, saya merasa seperti diselimuti rasa takut dan bersalah. Saya khawatir besok di sekolah akan dipanggil oleh guru BK. Ternyata benar, kami semua yang membolos dipanggil menghadap guru BK dan mendapat panggilan orang tua. Pada saat itu saya tidak berani berbicara dengan paman saya karena beliau subuh sudah berangkat untuk usaha. Kebohongan yang saya sesali sampai sekarang adalah saya meminta tolong tetangga saya untuk menjadi wali saya menghadap guru BK. Pada peristiwa positif yang saya alami, pihak yang terlibat selain saya diantaranya yaitu 1. Wali kelas dan para guru SD mengajar saya dengan sabar dan ikhlas serta penuh dedikasi sehingga saya mampu meraih prestasi dengan baik. 2. Ibu, nenek, dan keluarga serta almarhum ayah saya yang selalu mendukung saya dalam belajar. Meskipun ayah saya sudah berpulang, tetapi saya tidak pernah kehilangan sosok beliau yang tegas dan pintar. 3. Teman-teman sekelas yang selalu mendukung dan antusias untuk belajar dan bermain bersama saya. Pada peristiwa negatif yang saya alami, pihak yang terlibat selain saya diantaranya yaitu 1. Teman-teman sekelas saya adalah Spada 12 IPA 2 yang selalu kompak di saat suka maupun duka. 2. Wali kelas kami yang sangat sabar dan mendengarkan curahan hati kami. 3. Guru bimbingan konseling yang tegas dan bijaksana dalam mengambil keputusan, tempat kami bercerita dan berkeluh kesah jika ada masalah. Selanjutnya, dampak emosi apa yang saya rasakan hingga sekarang? Pada peristiwa positif, jika merujuk dari roda emosi Plutchik, dampak emosi yang muncul dari peristiwa ini adalah senang, gembira, optimis, cinta, dan kagum. Sedangkan pada peristiwa negatif, dampak emosi yang muncul dari peristiwa ini adalah takut, sedih, bingung, dan penyesalan. Kedua momen yang terjadi di masa sekolah masih teringat jelas oleh ingatan saya, karena kedua peristiwa ini adalah peristiwa di mana saya sangat dibanggakan dan disayangi oleh berbagai pihak, terutama keluarga, guru-guru, dan teman-teman saya. Peristiwa ini juga menjadi peristiwa yang tak terlupakan dalam hidup saya, karena saya termasuk siswa yang rajin dan disiplin, bahkan sakit pun saya tetap berangkat ke sekolah. Tetapi karena salah dalam mengambil keputusan, akhirnya saya melanggar peraturan sekolah. Pengalaman positif menjadikan saya gigih dalam berjuang sampai saat ini, sedangkan pengalaman negatif akan saya jadikan sebagai pelajaran untuk tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan yang dibuat.
Pelajaran hidup yang dapat diambil dari peristiwa positif ini adalah setiap rasa cinta dan kasih sayang yang disampaikan lewat apresiasi kepada seorang anak akan menjadi motivasi dan semangat anak tersebut agar lebih percaya diri dan bisa mengembangkan minat, bakat, dan potensi yang ada dalam dirinya. Untuk peristiwa negatif, pelajaran yang dapat diambil adalah setiap siswa pasti memiliki titik jenuh dan bosan. Guru harus memikirkan bagaimana menyiapkan suatu tempat atau wadah agar setiap anak dapat menyalurkan bakat dan minat yang dimilikinya. Guru dan orang tua juga seharusnya dapat berkolaborasi untuk lebih merangkul agar mereka tidak sampai melakukan hal-hal yang bersifat pelanggaran, baik di lingkungan sekolah, lingkungan rumah, ataupun lingkungan masyarakat. Nilai-nilai yang saya yakini adalah guru memiliki peran yang sangat penting setelah orang tua untuk dapat mengembangkan dan mengarahkan minat dan bakat siswa hingga menuntun siswa sampai pada kesuksesan meraih cita-citanya. Demikian pula dengan siswa yang melakukan suatu kesalahan, seharusnya dapat dibina kembali apa alasan yang melatar belakangi kejadian tersebut, agar kejadian ini tidak terulang kembali, dan siswa dapat menemukan titik nyaman dan rasa amannya di sekolah, sehingga siswa tersebut termotivasi untuk mengembangkan minat dan bakat yang ada dalam dirinya. Tugas 2, nilai dan peran guru penggerak menurut saya. Pertama, apa nilai-nilai dalam diri saya yang membantu saya menggerakkan murid, rekan guru, dan komunitas sekolah saya? Menurut saya, nilai yang ada pada diri saya adalah rasa sayang yang tulus ikhlas terhadap siswa yang saya didik, menjadi salah satu cara pendekatan dengan siswa dan orang tuanya, sehingga saya dapat bekerja sama dengan baik untuk dapat mengembangkan setiap bakat dan potensi yang ada pada setiap siswa. Alhamdulillah, saya bisa mendapatkan kepercayaan yang lebih dari siswa dan juga orang tuanya, sehingga dapat lebih terbuka terhadap permasalahan yang dialami oleh siswa yang berkaitan dengan aktivitas pembelajaran, baik di sekolah maupun di rumah. Insya Allah, saya dapat membawa diri dan menempatkan diri untuk dapat menjadi rekan guru yang dapat berkolaborasi dan berkomunikasi dengan baik dalam setiap aktivitas di sekolah ataupun di luar sekolah. Kolaborasi dan komunikasi yang baik antara saya dan juga rekan kerja sesama guru, saya meyakini bahwa ini dapat menjadi langkah awal yang baik untuk dapat memajukan sekolah bersama dan menjadikan komunitas sekolah yang bermutu. 2. Apa peran yang selama ini saya mainkan dalam menggerakkan murid, rekan guru, dan komunitas sekolah saya? Peran yang saya lakukan selama ini adalah berusaha menjadi guru yang profesional, aktif, dan kreatif, serta dapat menjadi contoh disiplin yang baik oleh siswanya. Saya berusaha menjadi teman rekan guru dan anggota komunitas sekolah yang selalu ada dan siap ketika dibutuhkan bantuannya dalam rangka mewujudkan mutu pendidikan yang lebih berkualitas. Demikian pemaparan tugas mulai dari diri modul 1.2. Semoga tergerak, lekas bergerak, dan mari menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.